Fotonya nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kayak anak SD ya, berarti nggak apa-apa gitu. Saya suka semangat gitu. Oke, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan tema perencanaan karir, judulnya miliki rencana sukses di depan mata. Itu ya harapan kita semua. Jadi setelah kegiatan ini kalian diharapkan lebih matang lagi terkait perencanaan karir kalian. Gimana kalian menggapai cita-cita, nanti langkah karir yang harus diambil itu apa saja. Itu setelah layanan ini kalian diharapkan mampu memahami hal tersebut. Oke, sebelum lanjut ke situ, tadi habis pelajaran apa ini? Fisika. Bilik komputer berarti? Ya. Dengan Pak Henry? Iya. Bilik komputer atas berarti kan ya, dengan Pak Henry. Itu terus puasa semua ya ini? Nanti Puasa. Alhamdulillah. Ada yang nggak puasa? Kami. Kok kami terus? Puasa ya, Ron? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Terus habis ini pelajaran apa? Agama dengan Pak Arno. Oke, terus biar lebih semangat sebelum dimulai layanan bimbingan kelompok, bolehlah kita speaking dulu. Nanti sambil perkenalan speakingnya, nanti kita nyanyi bersama-sama salah satu lagu nasional kita, Lalu Bandung, atau ada usulan lain? Lalu Bandung ya, yang singkat nanti sampai selesai. Ini yang saya puterin, diputerin sampai selesai. Pas lagunya selesai, itu berkesempatan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, siap? Oke, nanti untuk yang dikenalkan nama, kelas, ya disebutkan nggak apa-apa, walaupun satu kelas semuanya. Terus alamat sama cita-cita. Karena ini itu ya, kalau bisa masih bingung nggak apa-apa, disebutkan aja sesuai apa yang kalian inginkan. Kalau bingung bilang aja dulu nggak apa-apa, masih belum memiliki rencana. Oke, bisa dimulai? Oke, kita dengan hitungan ketiga kita mulai lagunya Halo Bandung ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, Ibu kota periangan. halo. Perkenalkan, nama saya Romi Kuntoro Jati dari kelas 10B. Dan untuk alamat rumah saya di Bami Timborejo Siwan Bantul. Untuk cita-cita sendiri sebenarnya masih bingung, tapi ada salah satu yang masih dipegang sampai sekarang itu ingin jadi electric engineer. Ternyata rumahnya sewa sama dengan saya. Satu kelurahan lagi. Tim kamu bagi dong, bagi kulon atau Pulau. bagi kulon. Nama Mas Rizal. Oh, masih sama ya. Nah, itu teman dulu di Karang Taruna. Ternyata kita satu kelurahan. Ini itu sempit ya. Terima kasih Mas Rizal sudah perkenalan. Cita-citanya ingin electric engineer. Oke, selanjutnya kita satu lagu lagi, nanti untuk yang lain langsung boleh ditunjuk setelah perkenalan terakhir. Karena untuk menyingkat waktu, oke, silakan lagu yang kedua Pak, yang singkat aja. Balon dulu. Gimana? Oke, yuk. Kita mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Langit berani arahkan indahmu, berlaku di
ya, pas ya. Nama saya Rifki Ramanif, saya dari kelas 10B, nomor absensi 26. Alamat saya di Wonorejo 1, Gading Sari, Sandi Bantul. Cita-cita saya sendiri menjadi seorang masinis. Masinis. Masinis, ya. Oke, sip. Tepuk tangan untuk Mas Rifki ya. Oke, silakan Mas Rifki, boleh langsung dialihkan ke siapa pin bowlingnya. Oke. Jalin. Oke. Perkenalkan saya Nada Ningsih. Panggil. Panggil. Panggilannya Selin. Selin. Ya, Selin. Terus alamat rumah saya Kiringan Chandra Bantul. Kiringan. Terus cita-cita saya sebenarnya masih bingung, tapi ada pertimbangan antara ke atau farmasi. Oke, kita lihat. Tepuk tangan untuk Mas Selin. Selanjutnya, ini muter aja atau langsung mau disilang-silang apa? Oke, muter nggak apa-apa. Saya Sheila Daroton. Pakai mic ya. Nama saya Sheila. Saya juga dari kelas 10B. Terus saya di Komite Desa Sandi Bantul. Sandi juga. Ya, terus lagi. Namanya cita saya menjadi psikolog. Psikolog. Oke, tepuk tangan juga. Silakan. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Titi Rasmada binti Nagita juga dari kelas 10B. Alamat saya di Sumuran, Bologong, Bantul. Apa-apa. Ya, di seberangnya Mas Sabar. Bola. Jalan kaki nih. Iya. Bagus. Masih telat Pak. Iya. Gimana itu? Gak bisa. Cita-cita? Cita-cita saya sebenarnya masih bingung, tapi mungkin juga ada pertimbangan kayak jadi psikolog. Psikolog juga Iya. maksudnya Mbak Sila. Oke, tepuk tangan untuk Mbak. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maida Alim Rizky, bisa dipanggil Maida. Sama dari kelas 10B juga. Terus alamat saya di Jiwono, Triharjo, Pandak Bantul. Terus cita-cita saya waktu kelas 9 itu kepikiran pengen jadi akuntan. Tapi semenjak SMA ini masih kayak pikir-pikir lagi. Oke, berarti masih ada keraguan ya. Mungkin ada pertimbangan pilihan karir yang lebih baik atau apa kan nanti bisa dipikirkan lagi. Oke, terima kasih Mbak Maida. Tepuk tangan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syahida Fatina Luti, dipanggil Syahida dari kelas 10 juga. Alamat rumah saya di Bajang Bodong, dan rumah sudah ngatur pada kantor. Buat cita-cita itu sebenarnya saya juga masih bingung, cuman intinya saya mau ya ini pekerjaan yang mencukupi baik halal. Dan bermanfaat juga ya. Doain tepuk tangan untuk Mbak Syahida. Selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, saya dari Naniken Afrinaya, bisa dipanggil Niken aja. Alamat saya di Bekang Berkan, Mulya dari Pemulung Bangun di Pura. Mbak Niken. Niken, cita-citanya? Cita-citanya sebenarnya sama, masih bingung juga mau jadi apa, tapi dulu sempat pengen jadi dokter anestesi. Dokter. Oke, tepuk tangan untuk Niken. Saya kira dokter Niken Sumatera. Itu orang tuanya. Iya. Pasha. Tahu tak saya? Oke, terima kasih sudah perkenalan semua dan sudah menyebutkan cita-cita kalian di perkenalan tadi karena berkaitan dengan layanan hari ini yaitu perencanaan karir dengan topik miliki rencana sukses di depan mata. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait layanan nanti yang akan langkah-langkah yang harus dilakukan hari ini. Oke, hari ini kita akan layanan bimbingan kelompok sana aja lebih tegang. Bimbingan kelompok itu dengan metode permainan, tekniknya bowling. Permainannya bowling nanti kalian satu persatu mengirimkan bola ini namanya bola bowling, ini namanya pin bowling. Pin bowling nanti kita tata di sini. Terus siswa yang mengirimkan misalkan Roni ya dari sana bimbingan yang nggak boleh dilempar karena namanya bowling. Ya, kan mungkin ya bola bowling asli dilempar. Itu nanti misalkan pin bowlingnya yang jatuh itu 2, berarti nanti Roni menjawab pertanyaan per 2. Ini ya, itu dan seterusnya.
ketika semuanya jatuh, ini kan ada 8 pin bowling ya. Itu nanti bebas dari pertanyaan. Oke. Itu hadiah buat kalian, ya kan? Harus jawab pertanyaan. Oke, nah ini pertanyaan ini nanti berkaitan dengan apa ya? Refleksi terkait perencanaan karir seseorang. Jadi bukan nanti ini bukan seperti ujian gitu enggak, tapi nanti kalian jawab sesuai dengan diri kalian, apa yang sudah kalian ketahui dan apa yang sudah kalian rencanakan silahkan disampaikan. Jadi ketika ada penyampaian, siswa yang lain boleh menanggapi. Seperti itu. Sebelum dilanjut atau sebelum dilaksanakan permainannya dan ditanyakan, sudah paham semua? Oke, boleh bergeser ya. Oke, sudah lintasannya sudah siap. Langsung kita mulai saja permainannya. Dimulai dari siapa? Oh ya, ini kita di pertemuan pertama kita cukup dengan 4 siswa saja ya, karena waktu juga mepet. Ini di bulan puasa kalian jamnya dikurangi juga. Oke, dimulai dari siapa? Ada yang mau bersedia? Nanti setelah itu boleh tunjuk temannya. Cari. Ayo, ada yang mau bersedia dulu? Jangan ditunjuk dulu. Gak apa-apa loh, sambil ini pertanyaannya gampang, ini gak seperti ujian. Oke, terima kasih sudah bersedia. Oke, dari sana ya. Stop. Diangkat dulu ayo pas lagi dibantu. Agak jauh-jauh ya, nanti udah roboh semua. Agak jauh. Nanti mudah. Iya, udah gak apa-apa loh. Yo, dicoba ya. Langsung nih mau kira-kira roboh berapa ya, ini kita lihat. Langsung 1, 2, 3. Belum Jawab semua ya. Oke, dulangi agak kenceng dindingnya. 2, 3. Ayo, kena 1. Wah. Oh, gak rubuh ya. Oke, sekali lagi. Coba agak kenceng sampai ada yang rubuh. Oke, cuma 1 yang roboh. Pertanyaan nomor 1, ini saya enggak itu ya. Enggak menurutkan pertanyaannya. Jadi asal saya tuliskan saja namanya. Ya, dibaca dulu pertanyaannya. Apa saja yang sudah Anda siapkan untuk menjadi titik-titik? Nah, tadi kalian kamu ingin siapa? Kalau Itu yang sudah disiapkan apa aja kira-kira selama ini? apa ya? Belajar. Oh, mungkin ini kalau psikologi kan basicnya mungkin ke pelajaran sosiologi dan juga matematika. Betul. Kalau saat ini mungkin masih ke pelajaran sosiologinya lebih ditingkatkan lagi. Sama matematikanya juga berusaha meningkatkan lagi. Oke, berarti sudah paham ya apa yang harus disiapkan. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Itu? Yang mau jadi psikologi tadi kira-kira? Ya sama. Sama, ada tambahan nggak? Apa ini? Boleh lebih tambahkan. Nggak ada. Nggak ada, cukup? Oke, Mbak Yedira boleh menunjuk yang lain. Rani. Oke. Oke. Yo, Ya ayo. saja nanti ya kalau Nah, salah satu lagi ya, coba lagi. Kan sama, tanya oke. Boleh yang lain ya. Semua. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan. Oke, pakai teknik. Pakai teknik. Sampai kena. Nomor 4 boleh dikasihkan ke Mas. Oke. solusi mengatasi hambatan dalam meraih cita-cita. Nah, itu kira-kira selama ini kamu punya hambatan enggak? Terus Kalau hambatan sih boleh dijujurin. boleh. Emang lebih baik
ini kan nanti nggak sampai ke Enggak. guru ya. Enggak. Sekalian saja saya sampaikan. Boleh. Untuk hambatan itu jujur kalau untuk yang kelas 10 ini materinya kan bisa dibilang masih ada sedikit mirip-mirip sama dengan yang SMP. Iya. Itu masih bisa kita kejar sedikit lah. Tapi akhir-akhir ini tuh untuk yang menjadi hambatan saya sendiri itu karena agak kurang cocok dengan gurunya. Oh gitu. Karena untuk ini nggak tahu ya kalau dari teman-teman bagaimana, tapi kalau dari saya sendiri itu kesannya untuk cara pengajaran gurunya itu kurang masuk di saya. Jadi itu menjadi salah satu hal yang agak membuat saya bimbang, terutama di kelas 11 nanti. Apakah saya harus berusaha menyesuaikan diri dengan itu atau bagaimana, itu masih sedikit membuka diskusi dengan orang tua. Jadi salah satu hambatan yang sekarang sih saya akan mengajar dengan guru yang mapel menjadi mapel pendukung tidak selesai. Oke. Itu terus kan pertanyaan terkait solusi, kira-kira solusi yang kamu inginkan seperti apa? Solusinya sih kalau sekarang masih mencoba untuk memahami ini ya Pak, karakter gurunya dalam mengajar. Terus ya selain itu di luar sekolah karena dari sudah ikut les juga itu lebih mengambil menitik beratkan untuk mencari ilmunya itu ya di sana yang lebih nyaman dahulu. Jadi mencari jalan lain untuk mendapatkan ilmu di mata pelajaran yang sama. Oke, terima kasih Mas Roni. Dari teman-teman ada tanggapan yang lain? Bagus. Jadi walaupun Mas Roni ada hambatan, tapi tetap sudah disiapkan juga ya solusinya ya. Dia sudah punya solusi tersendiri. Tuh, jadi harapannya kalian juga jika emang nanti ke depan ada hambatan, harus dipikirkan dari awal solusinya gimana yang terkait. Itu Roni sudah punya solusi, mungkin nanti bisa nyari solusi yang lain ya Mas Roni. Nanti bisa diobrolkan di lain kesempatan. Oke. Selanjutnya Mas Roni mau nunjuk siapa ya? Salim. Gue malah. Terima kasih. Belum ditata ini. Aku bisa. Oke, belum ada yang jatuh semua ya ini. Dua. Oke, pertanyaan nomor 2. Bisa minta tolong. Belum ada yang sama kan? Belum. Bagaimana langkah-langkah menggapai cita-cita Anda? Nah, tadi cita-citanya apa? Peneliti atau promosi atau yang lain. Oke. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk menggapai cita-cita saya itu belajar di mapel pemilihan saya tentunya, misalnya kayak biologi, kimia itu kan yang ke farmasi atau Bukunya jadi nih. ya meningkatkan nilai-nilai terus belajar lagi buat biologi dan kimia, dan rencana saya di kelas 11 akan mengambil biologi, kimia dan Terus kalau kebetulan dia tadi pengennya ke kampus mana? game. Jadi udah punya rencana ya, Mbak Sel. Mbak Sel udah punya rencana dari awal terkait langkah-langkah yang mau diambil. Jadi udah fokus belajar di mapel pendukung sesuai cita-citanya. Mbak Sel pengennya ke kedokteran gigi, otomatis mapel pendukungnya seperti biologi, kimia itu sudah dipelajari dari sekarang. Tuh, terus nanti di kelas 11 mau ngambil paketan yang sesuai dengan mapel pendukungnya juga. Terus kampus pilihannya minimal UGM. Itu udah maksimal atau minimal itu? Tengah-tengah ya, masih ada yang pengen lagi. Oke, bagus. Terima kasih Mbak Sherin. Dari teman-teman ada tanggapan? Bagus ya. Itu jadi harapannya yang lain juga, Mas. Yang lain juga harus punya rencana seperti itu ya. Jadi misalkan kalian pengen jadi
mesin itu nanti disiapkan juga rencananya langkah-langkah yang harus diambil apa. Itu terima kasih Mbak Sherin, boleh menunjuk salah satu juga. Sheila, silakan Sheila. Satu, dua, empat ya. Oke, Mbak Sheila. Dua lagi. Oke. Coba. Ini kita bantu agak lebih. Nah, yang satu gak usah. Oke, silakan. Coba. Yang itu Satu sudah. Pengen pertanyaan nomor berapa ini? Tiga belum. Silakan. Pertanyaan nomor 3, boleh dibacakan dulu pertanyaannya dengan agak keras ya. Apa kelebihan dan kekurangan Anda untuk menjadi titik-titik? Nah, itu sesuai dengan cita-cita kamu. Sebenarnya saya tuh kayak nggak tertarik ke banyak sih kalau sebenarnya. Ya. Karena sebenarnya sampai sekarang masih bingung dari apa. Tapi karena kayak saya tuh punya ikatan yang kuat terhadap orang-orang sekitar saya, kayak merasa kalau ya pokoknya gitu. Terus saya tuh kayak terus yaudah terus jadi pengen jadi peserta karena kayak merasa punya kelebihan tersebut gitu. Terus kekurangannya itu kekurangannya tuh apa ya? Nggak tahu Pak, aku tuh masih bingung. Kekurangan saya tuh kayaknya lebih ke masih bingung mau ambil itu fix atau enggak gitu. Oh gitu. Ya. Berarti di kelebihan sudah mendukung dengan kepribadiannya itu sebagai kelebihan dirinya itu mendukung profesinya sebagai psikolog tantangannya itu yang suka dengan interaksi dengan orang lain, bersosialisasi dengan lain, suka membantu orang lain, seperti itu ya. Ya. Kekurangannya sampai saat ini masih bingung apa Ya. praktis mau ngambil itu apa enggak. Ya. Padahal ini udah hampir selesai kelas 10, kalian harus ngambil paket mata pelajaran, ya kan? Ya. Jadi masih jadi PR itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut nanti di belakang. Kira-kira biar fix banget pertimbangannya apa aja, itu nanti bisa dipikirkan pelan-pelan nggak apa-apa sambil menunggu jadwal pemilihan paket mata pelajaran. Itu ada tanggapan dari yang lain? Itu, nah yang lain boleh ya dipikirkan juga kelebihan kekurangan terkait profesi, kelebihan kekurangan kalian yang mendukung ataupun menghambat profesi yang kalian inginkan. Itu penting dipikirkan dari sekarang. Oke, silakan boleh menunjuk satu. Saya Saja silakan. Kita selesaikan semua saja. Kita singkat ya. Terus ada 8 dirobohkan semua ya. Silakan kawan Sabim. Susah ya ini ya. Iya, soalnya Ya, ini kecil. Kalau gula folio, nanti langsung untuk. Tuh, 4 sudah ya. saya mau tadi. Oke. Roni. Roni lagi. Bagus. Oke, coba lagi. 2, 6, 7, 5 baru. Nah, 5. Pilih yang mana? Pilih mana ya? Mana ya? Kecil balik. Bisa. Ya, Mas Roni. Oke, yuk, silakan. Pertanyaan nomor 5 boleh dijawab. Mengapa Anda ingin
yang masih bikin bingung terkait hal itu ya. Kadang udah serius ngelakuin fokus ke satu bidang tapi ternyata hasilnya kurang maksimal. jadi kayaknya bukan aku apa namanya Oke sih. bukan di situ sambil bayang gitu kan cuman ya gitu ya gitu. Jadi sampai dengan hari ini masih belum tahu Masih passionnya, belum tahu. belum begitu pasti gitu ya. Kalau mata pelajaran favorit apa mbak sebenarnya apa Iya. ya Sosiologi. Indonesia kimia Indonesia Bahasa Indonesia. mapel guru Oh, mantap. sebenarnya kan bisa guru dan bukan sebenarnya Indonesia iya ambil dari Indonesia ini kayak apa gitu loh Betul itu, jadi salah satu mata pelajaran favorit itu bisa jadi referensi untuk memilih cita-cita. iya cuma apa ya pas pengen lulus nanti apa bisa saya kalau bingung kan terus saya juga nggak yang anu banget gitu loh Pak ya Reporter. bapak jurnalistik ya udah itu tuh dia kayak Najwa sih kan wes yang dulu Kalau di minat bakatnya kira-kira apa itu enggak, maksudnya kamu minatnya ke mana gitu, bidang apa? ini bukan yang IPA enggak sekarang? kayak luar Betul. mau IPS Oke. ya IPS, terus mata pelajarannya tadi bahasa Indonesia, selain bahasa Indonesia apa ya mungkin yang lebih banyak apa lagi? Bahasa Jepang, bahasa Inggris? Enggak. cuman apa ya Oke, berarti sudah punya sedikit indikator itulah terkait kenapa ingin bermanfaat dengan orang lain dan terkait minat bakatnya nanti bisa dibahas lagi itu lebih detail bahwa nanti kamu bisa benar-benar sesuai karir yang kamu ambil itu sesuai dengan diri kalian. Dan tujuannya itu nanti kalau karirnya nggak sesuai dengan kondisi diri itu yang susah diri sendiri ke depannya. Itu. Oke, terima kasih Mbak Sada. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Sada. Masih berapa ya belum? dua Tiga orang ya belum. Revisi Terus, belum ya kalau ini siapa Sada? tahu dari Ada. orang tunjuk konconya Nah, itu ngomong wis. Oke, silakan Mbak Medan. saya kira deh Mungkin foto. dua Dua. dia jawab itu pertanyaan Kayak gini aja. Yuk, kita sekali lagi. Bismillah nih 7 kok 6. Nggak pernah. Kayak gini aja, nanti naik robohnya dikit berarti jawab pertanyaan nomor 7, nggak robohnya banyak jawab pertanyaan nomor 6 gitu ya. Ini kan ada 8, kalau lebih 50% berarti banyak. Oke. lebih cepat Pak. Nggak kenal ya. Ini kan masih di bawah kan rata-ratanya 4,5. Biasanya Adakah hambatan dalam menggapai cita-cita? Oke, boleh diceritakan hambatannya Hambatannya lama ini yang dialami. sebenarnya banyak sih, soalnya saya itu kurang tahu kayak sumber-sumber yang bisa sumber-sumber yang bisa kayak biasanya tuh bisa mengetahui lebih lanjut tentang yang saya itu loh, kayak misalnya itu sebenarnya beneran cocok sama kayaknya atau enggak, kan harus kayak dicari gitu kan. Nah, itu saya nggak nemu itu. Terus waktu pelajaran juga saya tuh juga sering banget yang harusnya itu saya bisa mengusahakan nilai terbaik di mapel itu, tapi ternyata malah mapel itu tuh malah menjadi mapel yang gimana yang benerannya tuh nggak bisa naik gitu loh, dan malah ya nilainya malah jadi kurang bagus. Ada lagi hambatannya kira-kira? Tapi dari orang tua mendukung apa enggak? Kalau orang tua itu selalu mendukung yang saya mau. Dari lingkungan luar ada hambatan lagi? Nggak
begitu tahu memahami minat bakatnya yang sebenarnya, belum ketemu lah bakatnya yang sebelah mana, itu nanti bisa digali lagi. Yang lain juga seperti itu penting buat perencanaan karir kalian. Oke, pertanyaan terakhir, ayo Mas Vivi. Pas dulu bola pas ini pertanyaan terakhir juga pertanyaan yang bagus. Pas dulu, 6 pas 6 itu junding dulu. Oke, silakan. Mengapa memiliki rencana karir itu penting? Oke, Karena jika kita memiliki rencana karir itu, kita bisa tahu hal apa yang harus kita siapkan dari sekarang, apa yang harus kita gali lagi, kekurangannya apa yang harus kita perbaiki untuk kedepannya kita bisa menggapai karir tersebut. Lalu kita juga perlu mempertimbangkan apakah karir ini benar-benar sesuai dengan visi kita, apakah karir ini nantinya akan kita menjalannya mudah, karena ada yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Terus ada lagi? Ya. Yang lain mau menambahkan kenapa perencanaan karir itu penting? Noni mau menambahkan? Tidak. Yang lain? Boleh. Yang belum dijawab siapa tadi? Marina. Oke. Boleh menambahkan. Kenapa perencanaan karir itu penting? buat nyusun itu manajemen waktunya. Jadi di dalam ini harus apa menyelesaikan apa. Jadi nanti semakin kedepannya semakin masalah di akhir tuh kita nyesal karena kita belum melakukan ini, kita belum bisa ini karena Gus, terima kasih atas jawabannya. Benar ya, jadi terkait kenapa perencanaan karir itu penting ya, biar kalian tahu lah langkah-langkah yang harus diambil untuk menggapai cita-cita itu apa. Terus target-target setiap tahun, setiap waktu, keputusan yang harus diambil itu yang tepat yang mana. Itu pentingnya perencanaan karir. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, silakan. kan kalau kita mau pilih jurusan di masa depan itu kan sesuai dengan minat dan bakat kita. Ya. Nah, kadang tuh apa yang ada Santai. yang kita bakati dalam diri kita itu pekerjaan di masa depan itu kurang pada itu Pak, kayak kurang terus kayak gajinya atau apanya gitu kan kita ya kita misalkan ya gajinya gitu lah Pak. Nah, tapi kalau sesuai dengan minat kita kadang itu bakat dalam diri kita tuh masih rendah dibanding orang lain tuh kayak bener-bener kayak gak ada apa-apanya gitu Pak. Jadi tuh kayak tambah bingung gitu kalau dari saya ya. Ini saya jawab dulu ya, langsung saya jawab ya. Atau yang lain mau menjawab dulu? Oke, langsung saya jawab. Saya jawab dari kenapa perencanaan itu harus sesuai dengan minat bakat. Itu dulu yang mau saya jawab. Kalau nanti arahnya harus ada jawaban lainnya. Itu ya itu tadi. Ketika nanti minat bakat kalian di bidang sosial, tapi kalian kerja di bidang IPA untuk memaksakan mendapatkan gaji yang banyak, nanti kalian tidak akan mendapatkan kenyamanan hidup. Bisa jadi kalian stres karena tuntutan kerja yang tidak bisa kalian selesaikan satu persatu. Bisa jadi kalian kalah juga nanti bersaing di dunia kerja. Itu kenapa perencanaan karir penting untuk sesuai dengan minat bakatnya. Nah, terus mengacu ke pertanyaannya tadi, kalau minat bakatnya di bidang yang profit kerjanya enggak baik, itu sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri. Kalian mau mengambil pilihan yang memang benar-benar kalian nyaman bekerja, atau mau mengambil resiko tuntutan kerja di luar tapi gaji banyak. Kehidupan ke depan itu enggak hanya melulu tentang materi sebenarnya. Tingkat kebahagiaan tertinggi bakal kalian dapat. Ketenangan masih kurang tepat tapi benar. Ada lagi? Kebebasan, ketenangan. Sebenarnya tingkat kebahagiaan tertinggi ya bersyukur. Kalian dalam keadaan apapun, ketika kalian bisa bersyukur dengan ikhlas,
itu bahagia. Ya. Kehidupan masa depan bahagia itu penting. Itu kembali lagi. Jawaban saya kembali lagi, kalian mau ngambil yang sesuai dengan minat bakat, tapi kalian nanti bahagia kerja di situ, nggak banyak tekanan, nggak banyak stres dan lain-lain. Karena kehidupan orang dewasa itu yang didikan banyak, nggak cuma belajar, nggak cuma kerja. Atau kalian mau ngambil resiko, oke lah, saya ngambil yang resikonya tinggi, gajinya tinggi, tapi nggak sesuai banget dengan minat bakatnya. Itu boleh aja diambil. Nanti gajinya tinggi, kalian punya banyak uang. Itu kembali lagi, tuntutannya tinggi, nanti tekanannya juga banyak. Mohon maaf kalau sampai tekanannya banyak, terus nanti mengarah ke stres, nanti sekarang harus mengeluarkan uang lagi untuk berobat. Sama aja, nanti kembali lagi. Seperti itu. Sudah menjawab? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama. Oke. Kalau minat sama bakatnya itu berbeda jauh gimana? Maksudnya gimana? Bisa dicontohkan? Misal ya, saya tuh minat di bidang ini IPA, aku dan sebagainya. Tapi saya tuh bakatnya di bidang yang lain, misal hukum atau apa gitu itu boleh. Nah, berarti kalian harus ini diperhatikan apakah minat itu benar-benar sesuai dengan diri kalian atau hanya apa ya istilahnya, hanya popularitas sosial. Misalkan popularitas sosial itu hukum itu jurusan bagus, psikologi itu jurusan bagus, jadi kalian pengen ke situ, tapi kalian tidak menyesuaikan dengan diri kalian. Jadi diperhatikan lagi, minat kalian itu hanya sekedar keinginan atau memang sudah benar-benar sesuai dengan kepribadian kalian. Itu bisa ditelaah lagi, bisa direfleksikan lagi dengan diri sendiri. Kira-kira aku mau ngambil jurusan manajemen yang katanya bagus itu sudah sesuai dengan diri saya atau saya mau ngambil kedokteran itu sudah sesuai dengan diri saya atau seperti itu. Jadi dipikirin lagi, minatnya itu benar-benar keinginan atau hanya keinginan gitu. Dan menjawab. Oke, terima kasih. Dua pertanyaan saya rasa bisa dicukupkan dulu karena waktunya sudah mepet. Nanti setelah ditutup boleh kita diskusi lagi. Oke, itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berpartisipasi aktif pada bimbingan kelompok hari ini. Saya harap kalian lebih memiliki pengetahuan tentang perencanaan karir kalian. Ini tadi semua pertanyaan berisi tentang refleksi dari perencanaan karir. Jadi memang benar ini pertanyaan tidak mengaku kalian harus ini untuk perencanaan karir, tapi masing-masing pertanyaan merefleksikan apa yang harus disiapkan untuk menggapai cita-cita kalian sebaik mungkin. Itu. Oke, setelah di akhir sesi ini saya minta salah satu untuk menyimpulkan kegiatan. Jadi kegiatan dari awal sampai akhir kita sudah sampaikan sesi. Boleh silakan siapa? Siapa? Enggak usah tunjuk-tunjuk. Tadi sudah bersedia di sana. Sisi sini lah. Tadi kan sudah bersedia mengawali permainan. Silakan, boleh siapa? Oke, Ranis. Terakhir bawah. Oke, silakan. Ya, aku udah bertanya. Stop. Kesimpulan kegiatan. Yang pertama tadi kita mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dikasih dari Bapak. Ya. Kalau kita kan bermain permainan bowling ini. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan dari banyaknya bowling ini yang gitu. Terus dari yang kita tadi disimpulkan bahwa kita masih banyak yang belum dengan apa yang akan kita ambil depannya, caranya gimana nih, banyak banget yang belum. Tapi tadi ada pertanyaan dari Sheila dan Ken itu yang menjadi titik terang bagi kita, dan jawaban dari Bapak itu jadi titik terang juga bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih Mbak Seri. Oke, terima kasih Mbak Seri atas kesimpulannya. Jadi setidaknya seperti ini yang sudah kita lakukan ya. Terus saya ingin bertanya, gimana kira-kira setelah kegiatan ini perasaan kalian gimana? Ya, Lebih apa Mas? Tidak. Lebih lega. Kenapa itu?
Selain lega, perasaannya gimana? Senang. Karena bisa bermain bareng. Oke. Ya kan yang paling banyak Terus selama kegiatan kira-kira ada nggak hal penting yang kalian dapatkan? Lebih mengetahui lagi tentang cara kita memilih karir ke depannya gimana. Cara menentukan karir yang tepat itu lebih banyak pertimbangan lagi. Ada lagi? Kalau misalnya dia lulus masih belum ada benaran itu kita harus benaran dinyatakan kalau yang harus begitu ya segitu. Jadi kayak yang bingung terus mau begitu ya nggak terus. Jadi ketika bingung, harus dipikirkan kenapa bingung terus diambil solusinya. Itu kan ya. Oke, terima kasih Mbak. Saya sama tidak. Oke. Selain itu, setelah kegiatan ini kira-kira untuk menggapai karir yang ingin kalian cita-citakan itu apa yang ingin kalian lakukan? Ini bentuk aksi nyatanya. Belajar, berdoa, komunikasi dengan orang tua. komunikasi dengan orang tua, Cari info-info tentang ya mungkin hal yang penting untuk Ya. terkait prospek kerja depan. yakin, terus mencari bersyukur, mencari informasi lebih detail lagi terkait apa yang harus dilakukan untuk menggapai karir kalian. Itu ada lagi? Cukup ya? Oke, jika sudah cukup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tidaknya pada hari ini kita sudah belajar bersama-sama dan lebih punya banyak pertimbangan tentang perencanaan karir. Selanjutnya, apabila nanti dari kalian masih bingung terkait karir yang akan kalian ambil atau kalian putuskan, itu kalian bisa mengambil layanan bimbingan layanan konseling individu ke ruang BK, ke guru BK terkait. Dan nanti ke saya juga boleh. Dan nanti ke ruang BK kalian boleh saja langsung ke guru BK kalian. Kebetulan guru BK-nya kan Pak Isna. Ini nanti bilang saja Pak, saya mau konsultasi terkait karir. Ya langsung ke alamat guru BK. Itu karena ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Karena bimbingan kelompok itu sebenarnya sifatnya lebih pemberian informasi dan pencegahannya, pemahaman terkait itu. Nah, untuk layanan konseling atau konsultasi itu nanti kalian lebih detail lagi masing-masing individu. Kira-kira kendala apa itu bisa disampaikan. Oke, sebelum saya tutup ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, jika sudah tidak ada yang tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita tutup dengan berdoa. Bisa dipimpin salah satu, silakan yang mau bersedia. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa saya dengan kita masing-masing. Ya, terima kasih Mas Buku sudah memberi doa. Saya rasa sudah cukup karena waktunya sudah mepet. Saya akhiri, banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Oh ya, mohon maaf, makasih ya Bu Kenya. Terima kasih ya. Nanti kalau kan mau ngobrol lagi boleh dengan saya. Kok bapaknya yang Tadi langsung fotonya. Oh iya, ini foto bersama dulu lah.